Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Orji TV, teman-teman. Dan oke, kali ini Sahabat Orji TV ada program baru di channel ini. Ini istilah kata podcast di ala kampung atau ya oke, nanti kan pembahasannya ini istilah kata, nanti mungkin ada pembahasan dukun-dukun atau gimana. Monggo lanjut kepada Mas Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah bersama kita dengan Bapak Jumali dan Mas Nurbasori. Di sini kita mau ada pembahasan ya yang banyak sekarang lagi ditayangkan di TikTok, di semua sosmed nih mengenai ini nih Mas sama Pak. Jadi tentang dukun-dukun. Jadi banyak orang itu punya masalah, pelariannya ke dukun. Seolah-olah dukun itu punya kekuatan lebih yang bisa menyelesaikan buat permasalahan manusia itu sendiri. Kalau untuk di kota seperti kayak orang yang mau menjabat datang ke dukun dulu, tentu dengan bayaran yang lumayan mahal ya. Terus ada orang yang biasanya mau berantem atau istilah kata mau jaga diri, dia akhirnya pengen ilmu kebal, lari juga ke dukun. Nah itu kalau untuk di wilayah desa itu apa emang udah lumrah perdukunan itu atau seperti apa gitu? Kira-kira gimana tanggapannya Mas atau Pak? Aku. Ya boleh, silakan tanggapannya. Ya. Aku salam pora iki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit mau nambahin ya, sebagai orang kampung ini ya harap dimaklumi. Jadi istilah kata ini sebetulnya sudah banyak orang yang sebetulnya bisa menjabarkan, karena bagi umat Islam ini sebetulnya nggak asing istilah kata ini. Ya terkait dengan sabda Rasulullah misalnya. Sabda Rasulullah ini yang artinya saja ya, jauh-jauh hari Rasulullah sudah menyabdakan akan datang suatu zaman. Jadi akan datang suatu zaman manusia sudah tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Nah hadisnya apa? Hadis yang artinya yaitu akan datang suatu zaman yang berkaitan dengan jahiliyah murokab. Jadi jahiliyah murokab itu banyak sekali manusia tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Jadi kalau sudah tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, berarti hidupnya semuanya remang-remang, tidak jelas. Nah, ya diantaranya seperti itu. Ya, jadi orang tidak bisa melihat benar salah, baik buruk. Ya ini sudah terjadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Salah satu contohnya apa, kejadian-kejadian banyak sekali di negeri ini. Cuman manusia ya karena sudah tidak bisa membedakan, banyak yang terjebak, terperangkap dengan ya ulah manusia-manusia yang di dalam kehidupan jahiliyah itu. Ya barangkali seperti itu tanggapan saya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pemikiran bagi saudara-saudara kita atau pemirsa semuanya itu. Ya, udah. Jadi banyaknya permasalahan ini sebenarnya kita sendiri yang buat juga ya Pak ya? Iya, ya betul. Jadi semuanya dari kita dan nanti akan kembali kepada kita juga gitu. Kalau untuk Mas Nurbasori nih, misalkan ada gak misalkan pengalaman atau cerita-cerita bagaimana orang yang mengikuti perdukunan itu kira-kira bisa diceritakan gitu untuk di kan asli sini gitu ya, asli wilayah sini, kira-kira ada gak? Ya seperti yang sudah dibicarakan tadi Bapak Jumali, sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi, istilah kata manusia itu sudah tersesat. Karena apa? Mengikuti kehidupan, tidak punya pegangan, dan akhirnya mencari jalan pintas yang di situ seolah-olah ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah
orang tersebut. Saya dulu juga pernah begitu soalnya. Walaupun saya itu sudah rajin sholat, istilah kata rajin sholat kita aja ya, atau rajin ngaji, tapi saya juga pernah mengikuti yang dinamakan ya sedikit-sedikit mungkin ada keperdukunan itu. Yang menjadi dukun juga teman saya sendiri, lulusan juga pondok pesantren, tapi di situ mempelajari apa ilmu kebal, seperti ditusuk jarum. Nggak mempan tuh ya? Ya nggak mempan, cuma bulong saja. Istilah kata tembus, tapi nggak kerasa sakit, entah itu diampet atau bagaimana. Istilah kata rasa sakitnya itu nggak diperlihatkan. Nah, saya juga mau diisi dulu itu, diberikan mantra-mantra, dikasih air itu dikasih minyak wangi, disuruh minum. Nah saya juga pas di situ ikut minum. Ada tokoh yang di situ ya, tokoh masjid gitu aja istilah kata, itu ngandani saya atau memberi nasihat. Yang intinya kalau kamu itu masih mau ke jalan yang lurus, masih pengen rajin sholat atau rajin ngaji, ilmu-ilmu itu tadi harus dilepaskan. Ilmu apa ya? Seperti ilmu kebal. Dulu itu memang bukan ilmu kebal, tapi ilmu agar otak kita itu bisa menerima pelajaran dengan cepat. Ya, istilah kata seperti itu. Kalau dirasa-rasakan ya masuk akal juga, karena juga nggak mengajarkan ilmu kebal. Tapi di situ tidak memaksimalkan pikiran kita untuk belajar, hanya diberikan mantra, nanti otak kita langsung jadi pintar, istilah kata seperti itu. Nah fenomena di masyarakat itu kebanyakan juga seperti itu. Jadi apapun problematika kehidupan, seperti sakit, seperti perdagangan, seperti perjodohan, seperti ngersii rumah, membersihkan rumah, itu biasanya lari ke perdukunan yang seperti itu. Entah itu benar atau salah dulu belum diketahui, karena masih kelihatan dukun itu seolah-olah istilah kata sakti. Jadi istilah kata itu bisa diterjemahkan ya dalam arti luas, ini menyangkut ya problematika kehidupan manusia ya. Jadi seolah-olah perdukunan itu sudah solusi akhir dalam kehidupan kita seandainya menghadapi banyak masalah gitu. Jadi seolah-olah kalau lari ke dukun semuanya akan beres seperti barangkali ya. Seperti itu istilah. Ya, ini bisa dikatakan kehidupan katanya yang sudah merasa bahwa kita hidup di zaman modern, tapi kalau dikaitkan kepada hadis Rasulullah justru kembali kepada kehidupan jahiliyah, kembali ke belakang itu loh. Tapi merasa bahwa dirinya itu sudah hidup di zaman modern yang serba canggih gitu. Tapi dirinya lamban laun, jadi terjerumus, tersesat, tidak terasa, karena merasa bahwa dirinya itu hidup di dunia seperti ini sudah segalanya, fasilitasnya sudah serba ada dan merasa nyaman dengan apa yang ada gitu loh. Mungkin seperti itu ya. Ya baik, silahkan kalau mau ditanggapin lagi. Jadi banyak yang salah tanggap ya untuk masyarakat modern ini, menyandarkan sesuatu tuh ke dukun. Jadi dia malah balik ke zaman jahiliyah ya. Kalau untuk dari sisi syariat ini kita lihat seperti apa ya. Jadi seolah-olah ada yang lebih kuasa dari Allah, ada yang lebih bisa menyelesaikan dari Allah. Kira-kira bagaimana tanggapannya nih dari sisi syariat? Boleh atau enggak gitu kita ke dukun? Kira-kira bagaimana penjelasannya? Ya kalau dilihat dari sisi syariat, nah sekarang misalkan ini bukannya saya sok pinter ya, pernah dengar gitu. Jadi orang yang membaca ayat, misalkan seperti ini ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang artinya Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak lain kecuali untuk mengabdi kepada Dia, kepada Allah, maksudnya menghamba hanya kepada Allah. Tapi sekarang ya bisa kita lihat, bisa kita saksikan sendiri, banyak manusia yang istilahnya menghamba kepada materi, menuhankan juga kepada materi atau kepada kedudukan atau kepada kemegahan, kemewahan dunia lah. Padahal yang namanya dunia, semegah apapun, semewah apapun, itu bukan
fasilitas kehidupan masa depan. Karena kehidupan masa depan adalah kehidupan yang abadi, yang akan dirasakan ya bagi orang yang percaya ini loh, bagi orang yang percaya. Jadi kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Maka semewah apapun, semegah apapun, sebetulnya dunia ini akan ditinggalkan. Maka kalau bagi orang yang sekarang ini masih berlomba-lomba, tidak peduli itu halal atau haram, itu menjerumuskan kita atau tidak, tapi kok masih menjadi seolah-olah itu menjadi target kehidupan masa depan itu sebetulnya ya monggo, sebetulnya sangat naif sekali itu, karena kehidupan masa depan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia ini. Nah, barangkali seperti itu. Jadi sangat disayangkan ya, semua daya upaya itu diupayakan untuk mengejar kehidupan dunia yang fana gitu ya. Yang dunia ini padahal cuma sebentar gitu ya. Ya itu tadi, semegah apapun, semewah apapun akan ditinggalkan. Ya barangkali seperti itu. Dulu saya juga masih ada pengalaman lagi. Dulu itu kan di tempat saya ada simbah saya. Simbah saya itu namanya juga simbah, berarti kan udah tua. Udah tua itu terkena penyakit yang di situ penyakit sepuh atau penyakit tua, yang di situ kalau diobatin itu nggak akan sembuh. Dan dulu itu simbah saya juga keluar masuk rumah sakit terus menerus, sampai istilah kata anak-anaknya simbah itu pada cupet atau cupet itu berpikirnya tidak panjang lagi atau cepet nalar gitu lah. Nalar. Nah, diundangkanlah orang pintar katanya di situ yang terkenal di tempat saya. Orang pintar itu katanya juga sudah diundang kemana-mana. Setelah itu diundang ke tempat saya juga untuk nambani simbah saya itu. Ternyata nambani atau ngobatinya juga tidak seperti pada umumnya pengobatan. Nah, di situ ada mantra-mantra, sampai digigit juga, dihisap atau apa itu. Tapi ya juga nggak sembuh, walaupun itu dikatakan orang pintar. Itu kan karena ya juga masyarakatnya atau keumuman masyarakat itu menyandarkan sesuatu itu masih pada turun-temurun kepercayaan turun-temurun itu tadi. Adanya orang pintar yang dikatakan ya dukun itu tadi. Tapi dukun dari sisi yang lain menurut saya itu bukan tidak dikatakan dukun, tapi pengobatan tradisional seperti dukun bayi. Dulu itu kan ada dukun bayi, dukun pijat, berarti kan mengerti bagaimana cara mijet atau cara nambahnya dengan saraf yang dipijat nanti bisa sembuh. Itu atau dukun ya dukun bayi, dukun pijat itu yang ya kalau dukun bayi mungkin bagaimana dia caranya istilahnya merawat bayi gitulah. Jadi lebih tahu tentang bayi lahir ini. Kalau zaman dulu itu ya perlu dimandikan, perlu dipotong ini pusernya gitu. Itu zaman dulu sebelum ada dokter itu kan katanya ceritanya gitu, orang-orang dulu itu motong puser juga nggak pakai pisau, cuman pakai apa itu yang bambu diambil inilah istilahnya apa kalau orang Jawa bilang itu ulet gitulah. Itu karena dihubungkan ke cerita wayang. Dulu itu Gatot Kaca setelah lahir pusernya itu kan nggak bisa dipotong, memakai senjata apapun. Yang bisa untuk memotong itu senjata khusus yang asalnya juga dari bambu itu. Orang Jawa memakai bambu untuk memotong puser atau usus. Jadi istilah dukun itu dulu nggak semuanya negatif ya, ada dukun bayi, dukun beranak, dukun pijat. Cuma sekarang lebih bahasanya kalau udah dukun itu paranormal, orang pintar, yang goib-goib semua gitu ya kalau untuk istilah dukun sekarang. Jadi tergantung motivasinya, jadi tujuannya gitu. Yang mendukun ataupun yang jadi dukun gitu. Ya. Kalau yang mendukun mungkin orang tahu juga semata-mata tidak mau menyebut bahwa itu dukun gitu loh. Karena biar bagaimanapun hanya sebagai wasilah gitu, hanya sebagai wasilah. Jadi intinya pada hakikatnya yang namanya penyakit, kesembuhan itu semuanya sumbernya adalah dari Allah. Sekalipun
misalkan mau dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dukun yang katanya dukun yang sudah benar-benar terkenal, tapi kalau Allah belum merestui atau belum menghendaki, ya tetap saja yang sakit juga masih tetap sakit gitu. Ya mungkin seperti itu. Nah, Jadi sekarang kita terbalik ya. Kalau misalnya orang sakit, buru-buru cari pengobatan tapi lupa sama Allah. Ntar giliran udah ke alternatif, cari pilihan yang lain, kira-kira nggak sembuh juga, baru berdoa minta sama Allah. Jadi terbalik ya. ya terbalik. Harusnya kita berdoa dulu minta sama Allah untuk keyakinan bahwa Allah yang menyembuhkan. Untuk masalah ikhtiar tetap kita upayakan seoptimal mungkin, dan di situ juga ada nilai pahala ya untuk pengobatan tadi. Ya itu karena berkaitan juga, Allah menciptakan manusia itu kan untuk diuji. Ya misalkan kalau dikasih sakit atau dikasih misalkan kelebihan rezeki, itu kan bagaimana dia kalau dikasih sakit, bagaimana Allah menguji kepada kesabaran seseorang itu. Kalau dikasih rezeki, ya bagaimana dia bisa syukur apa enggak, atau malah bahkan kufur. Kalau dikasih mungkin kurang sesuai dengan keinginannya, bisa jadi kan kufur gitu. Nah ya seperti itu. Sebetulnya kalau kita pingin kuat sebetulnya dalam hidup kita, ya istilahnya apa ya, dalam fenomena yang sudah benar-benar rusak seperti ini, ya sandaran yang paling kuat dan maha kuat itu tidak ada lagi kecuali Allah. Jadi kita jangan bersandar kepada makhluk atau kepada benda yang dia berdirinya aja sudah tidak tegak, kok kita jadikan sandaran. Nah itu salah satu contohnya seperti itu. Jadi kita harus segalanya itu kita pasrahkan kepada yang maha kuat, yaitu Allah. Tapi ya disesuaikan dengan ikhtiar kita gitulah. Ya salah satunya mungkin seperti itulah. Ya, jadi menurut saya kalau masyarakat itu akan dihilangkan dari perdukunan yang menyesatkan. Ya, pertama juga seperti yang dilakukan oleh channel Mars Radival itu, jadi membongkar para dukun. Nah dukun itu kenapa? Karena ya, kebanyakan itu menipu, karena hanya dengan trik-trik saja yang membuat orang itu percaya. Dengan didasarkan kebanyakan masyarakat itu masih mempunyai kepercayaan yang turun-temurun, yang masih mempunyai dukun. Nah itu perlu dibongkarnya di situ. Tapi itu juga masih kurang. Kenapa? Harus ketika masyarakat itu sudah diberikan kecerdasan untuk mencerdaskan anak bangsa gitu, ya itu harus ada tambahan lagi. Dengan apa? Didasarkan kepada Islam. Karena apa? Islam itu sesuatu yang fundamental atau mempunyai banyak solusi untuk segala permasalahan kehidupan. Jadi harus dikembalikan juga kepada akidah. Dibongkar perlu, dikembalikan akidah. Islam juga sangat perlu. Kalau hanya dibongkar saja ilmu-ilmu dukun itu saja, dan masyarakat kan belum kepada titik kecerdasannya, masih membutuhkan kecerdasan yang lain kan. Tapi ketika sudah dibongkar kok tidak ada kecerdasan yang lain, ya nanti yang akan mengisi adalah kecerdasan yang di situ malah juga bisa menyesatkan umat. Jadi selain dibongkarnya ada dibongkar permasalahan, tapi dikasih solusi juga ya, dijelaskan tentang bagaimana penguatan akidah tadi. Karena setiap manusia ini pasti emang mengalami yang namanya ujian hidup tadi ya. Kita harus kembali kepada agama, dan emang butuh ya, mudah-mudahan nanti banyak channel-channel lain yang ikut untuk mencerdaskan umat, memberi pengetahuan tentang agama dan menguatkan akidah. Ini sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Ya kalau boleh kita nambahin, marilah kita kembali kepada istilahnya jati diri kita sebagai manusia. Karena ayat tadi Allah kan sudah memberi, istilahnya sudah memfirmankan lah, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya tidak ada lain kecuali untuk mengabdi kepadanya. Jadi bernabudu kepadanya, jadi menghamba kepadanya. Dan kita harus sadar bahwa nanti juga kembali kita juga tetap kepada Allah. Jadi dalam Al-Quran itu jangan istilahnya
kalimat innalillahi wa inna ilaihi roji'un hanya diucapkan ketika ada orang meninggal. Nah, itu sebetulnya ya bukannya salah, tapi masa hanya diucapkan pada waktu ada orang meninggal. Padahal kita sehari-hari itu bahan kajian kita itu untuk membongkar. Jadi simpul-simpul yang sudah benar-benar simpul yang bundetan atau ruwet di dalam diri kita. Ya jadi ya contohnya seperti ini. Kita bisa menanyakan kepada diri kita, yaitu kita dari mana dan untuk apa kita hidup di dunia ini dan nanti kita akan kemana. Itu kan kita belajar. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh ngolah rasa menggalih sangkan paraning dumadi, yaitu kalau kita bisa ngolah rasa, jadi apa yang ada dalam diri kita bongkar dengan sendirinya. Nah itulah karena kita datang dari Allah, jadi nanti juga akan kembali kepada Allah. Makanya kita harus bertanya kepada diri kita, yaitu tadi, dari manakah saya? Untuk apa kita diberi kesempatan hidup di dunia ini, suruh ngapain gitu maksudnya, dan nanti akan kemana? Tetap akan kembali kepada Allah. Dan kalau kembali kepada Allah, ibarat orang ini, kita harus siap menjadi seperti kayak orang asing. Salah satu contohnya orang asing itu, misalkan saya ini orang kampung kok merantau ke Jakarta, itu mau pulang kampung juga perlu bekal. Nah ini kita hidup di dunia ini, nanti mau pulang ke akhirat juga ditanyain bekalmu. Tadi saya kasih kesempatan hidup di dunia maksudnya terus oleh-olehnya apa? Nah ibarat orang merantau, orang istilahnya berpetualang mau balik ke kampung, itu juga perlu bekal. Nah salah satu contohnya itu. Dan kita sebagai manusia juga harus tetap hati-hati seperti ya, karena dalam kehidupan ini sudah saya katakan tadi, sudah nggak jelas itu, semuanya sudah serba remang-remang. Maksudnya hati-hati ibarat kita itu mau nyebrang di jalan rame itu, jadi tengok kanan, tengok kiri, nah baru kita nyebrang. Nah maksudnya berhati-hati, kita bisa memilih itu. Jadi bisa istilahnya, kan Allah memberi keselamatan juga tergantung ikhtiar kita. Kalau kita kurang hati-hati ya tetap, karena kehati-hatian itu kan wilayah manusia, bukan wilayah Allah, ya tergantung manusianya mau bisa bersikap hati-hati, yaitu ibaratnya orang nyebrang, tengok kanan, tengok kiri. Nah begitu kita di dalam hidup di zaman sekarang ini harus benar-benar hati-hati, dan kita sebagai orang yang benar perlu berhati-hati. Dan ibarat kita hidup juga diibaratkan orang asing yang nanti pulang perlu bekal. Begitulah kira-kira. Jadi kita itu harus ngaji. Ya. Untuk apa? Untuk memahami bagaimana kita itu agar selalu yang seperti di jalan raya, tengok kanan, tengok kiri, agar tidak tersesat. Dalam istilah kata ngaji itu ngatur jiwa. Bagaimana jiwa kita itu selalu ikut aturan. Yaitu penggalian perasaan itu dibangun, dibangkitkan gitu loh. Jadi perasaan kita itu ya diolah gitu loh, diolah. Ya seperti orang Jawa bilang itu, orang Jawa dahulu itu juga wanti-wantinya seperti itu. Jadi wong urip ki kudu bisa ngolah rasa. Aja sing bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Kan ngono kuwi. Soalnya nek rumangsa bisa, engko ora bisa kuwi ngaku bisa. Lah dadine kuwi nah kan enggak bener juga. Mulane sing bisa rumangsa. Nek ora bisa ki ya ngaku wae, jujur wae. Aja sok rumangsa bisa. Ya nek ora iso ki ya ngaku wae ora iso ngono. Gek golek ilmu. Lah ilmu utamane ya ngumpul ngaji ya istilahnya sing memberikan solusi nggo kehidupane awake dhewe, buat kehidupan diri kita gitu maksudnya. Yaitu enggak ada lain kecuali kita mau ngaji. Nah, lah kalau kita enggak mau ngaji ya enggak bakalan ngerti ya jati diri kita itu, enggak tahu kalau kita enggak mau ngaji. Soalnya enggak pernah dan enggak akan tahu bagaimana kita bisa menanyakan kepada diri kita
yang sebenarnya, mau membongkar jati diri kita. Kalau kita nggak ngaji, dari mana coba? Sumbernya itu dari mana? Karena semua itu sumbernya juga dari Allah. Nah, kalau kita mau mendekat kepada Allah, syaratnya juga ngaji, bukan ke dukun. Nah, ini istilah kata gitu loh. Jadi istilah kata ini harus kita resapi sampai di mana, sampai puncaknya kita bisa membongkar dirinya sendiri. Jangan membongkar orang lain dulu, dirinya sendiri kita bongkar dulu. Jadi harus banyak bertanya. Nanti kita sudah terlanjur menyalahkan orang lain, tapi bertanyalah kepada diri kita. Jangan-jangan, ya semuanya ada di diri kita. Maksudnya ketidakbaikan itu loh. Nah, makanya kita bongkar diri kita dulu. Nah, itu istilah katanya seperti itu. Ya, alhamdulillah. Udah banyak yang disampaikan di podcast kali ini. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menyadari bahwa kita ini sebagai orang asing di dunia ini dan hanya sebentar. Kita butuh bekal, dan dengan segala banyak problematika yang terjadi ini kita harus menyikapi dengan baik ya, harus menyikapi dengan sesuai tuntunan syariat. Harus kita selalu mendekat sama Allah, yaitu dengan ngaji tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah banyak kita bicarakan bersama dengan Pak Jumali dan Mas Nur Basori ini banyak memberikan manfaat dan inspirasi lah. Iya, semoga bisa menginspirasi juga bagi pemirsa sekalian dan teman-teman yang menonton. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon dimaafkan. Semua yang benar hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita akan melanjutkan lagi dan akan mengadakan lagi podcast dan membahas sesuatu yang sedang viral. Ya, tentunya kita juga melihat dari sudut syariat ya, karena bagaimanapun syariat ini adalah pegangan hidup kita, bagaimana agar kita selamat di dunia dan akhirat. Ya, landasan hidup. Mudah-mudahan itu yang bisa kita persembahkan, kita kembalikan kepada MC atau sang admin ya. Oke, terima kasih para teman-teman sekalian. Mungkin ada closing statement atau tambahan atau mungkin promosi baju yang dipakai pada Mas Rahman itu. Mungkin teman-teman ingin beli atau pemakainya, monggo. Ya, mungkin closing statement gak panjang ya. Dari apa obrolan yang kita bahas ini adalah supaya kita peduli ya dengan apa yang sedang terjadi di negeri kita, di lingkungan kita. Semoga kita terus harus selalu peduli bahwasanya semua yang terjadi ini bukan hanya itu kan kejadian di sana, ini kan permasalahan situ, tapi itu kembali lagi kepada diri kita bahwa kita punya kewajiban untuk mengingatkan, kita punya kewajiban berdakwah, dan kita punya kewajiban untuk meluruskan dari bagaimana pandangan syariat terhadap hal itu. Ya, untuk pakaian yang saya pakai mungkin agak sedikit berbeda. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa ada kebanggaan kita terhadap syariat, terhadap syiar. Ya, nggak salah juga karena mubah ya, kita mau menggunakan pakaian apa aja mubah. Dan mudah-mudahan bagi pemirsa sekalian stay tune terus dan saksikan terus di channel ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian channel ini, dan mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan ini. Sekian dari kami, kita kembalikan ke admin lagi. Oke, terima kasih. Mungkin itu buat teman-teman semuanya. Jangan lupa pantau terus channel ini, Sahabat Orchid. Mudah-mudahan selalu ada podcast-podcast buat teman-teman bisa tambah pemikirannya atau bisa merubah pemikiran. Mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan tetap selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.